Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi atau penerapan identifikasi dan klasifikasi barang untuk produk plastik. Agenda kegiatan kita akan bahas nanti mengenai polimer, kemudian contoh-contoh dari produk polimer yaitu polietilen, polistiren, dan polikarbonat. Kita tidak bisa membahas banyak barang atau produk karena sangat banyak sekali dan tidak akan terkejar. Baik, polimer diklasifikasikan di Harmonized System pada bab 39. Polimer ini berada pada bagian 7, yang mana bagian 7 terdiri dari dua bab, bab 39 dan bab 40. Bab 39 untuk plastik dan barang dari plastik, bab 40 untuk karet dan barang dari karet. Mengapa karet juga masuk ke dalam bagian 7 sebagai produk polimer? Karena memang karet juga adalah polimer, polimer alam. Baik, kita masuk ke bab 39 dulu. Di bab 39 terdapat catatan bab sebanyak 11 catatan, kemudian terdapat 2 catatan subpos. Di bab 39 ini terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama polimer bentuk asal untuk 3901 sampai dengan 3914. Polimer asal ini ada yang buatan sintetik yaitu di 3901 sampai dengan 3911 dan ada yang alami 3912, 3913. Kemudian ada juga ion exchanger resin 3914. Di kelompok yang kedua, di sini mengakomodir untuk sisa, reja, dan scrap. Kemudian barang-barang semi manufaktur masih intermediate begitu dan barang-barang dari plastik. 3915 sampai dengan pos 3926. Kemudian apa yang dimaksud dengan bentuk asal? Bentuk asal ini ternyata ada dijelaskan di catatan bab. Mari kita lihat catatan babnya. Ini catatan bab 39. Di catatan bab 39 kita akan menemukan penjelasan mengenai bentuk asal. Nah ini, di catatan 6. Dalam pos 3901 sampai dengan 3914, istilah bentuk asal berlaku hanya untuk bentuk berikut. A. Cair atau pasta, termasuk dispersi, emulsi, dan suspensi, dan larutan. Kemudian yang B, blok yang bentuknya tidak beraturan, gumpalan, bubuk, bubuk pencetak, butir, serpih, dan bentuk curah semacam itu. Jadi kalau ada bentuk lembaran, maka lembaran itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk asal, karena lembaran tidak termasuk di dalam penjelasan ini. Oke, kita kembali ke sini. Ini di catatan 6 tadi sudah kita lihat di BTKI-nya memang ada catatan yang mengatur bentuk asal untuk polimer itu seperti apa. Kemudian mungkin ada yang bingung, kenapa sih ada plastik, ada polimer, apa sih bedanya? Kadang-kadang orang menyebut plastik sebagai polimer, kadang-kadang orang menyebut polimer sebagai plastik. Sepertinya seperti serupa atau memang serupa. Mari kita lihat definisi yang kami dapatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi polimer itu dilihat dari strukturnya, dia dihasilkan dengan cara polimerisasi dari molekul yang sangat banyak dengan satuan struktur berantai yang panjang. Struktur berantainya ini bisa lurus, bisa bercabang, bisa menyilang, bisa berulang, dan kemudian contoh dari polimer ini misalnya plastik, serat, karet, dan jaringan tubuh manusia.
Ini semua familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian istilah plastik sendiri merupakan kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa. Tetapi pada beberapa tahap pembuatannya plastis sehingga dapat diubah bentuk. Jadi biasanya kalau plastik itu polimer yang sudah ditambahkan plasticizer. Nah, kemudian di catatan bab 39 juga ada penjelasan mengenai istilah plastik. Ada di catatan 1. Plastik berarti bahan yang dimaksud dalam POS 3901 sampai 3914 baik pada saat polimerisasi atau pada beberapa tahap berikutnya. Yang atau dapat dibentuk di bawah pengaruh dari luar, umumnya panas dan tekanan, apabila perlu dengan pelarut atau peliat. Bisa dengan proses pencetakan, penuangan, ekstrusi, penggilingan, atau proses lainnya hingga menjadi bentuk yang tidak berubah pada saat penghilangan pengaruh luar tersebut. Nah, itu istilah plastik, dijelaskan di catatan 1. Nah, kalau diilustrasikan, polimer itu biasanya dituliskan seperti ini. Di struktur monomernya dulu dituliskan, kemudian diberi kurung dan diberi tanda N. N ini menunjukkan berapa banyak keberulangan dari monomer ini. Nah, atau juga kadang ditulis seperti ini, monomernya ditulis, kemudian dikasih titik-titik-titik, artinya dia terus panjang. Seperti itu. Nah, mengenai N-nya, ada persyaratan di BTKI, di sistem harmonized system, bahwa ternyata N-nya itu untuk bisa masuk ke bab 39 itu ada diatur di dalam catatan. Nah, ini. POS 3901 sampai dengan 3911 berlaku hanya untuk barang dari jenis yang diproduksi dengan sintesa kimia. Nah, digolongkan dengan sebagai berikut. Polyolefin sintetik ada syaratnya. Resin yang dari tipe kumaron inden itu biasanya tidak dipolimerisasi tinggi. Ini ada di 3911. Kemudian selainnya dari polyolefin dan kumaron inden, yaitu polimer sintetik lain, rata-rata monomernya sekurang-kurangnya 5 unit. Jadi untuk bisa diklasifikasikan ke bab 39, N-nya tadi minimal 5. Bagaimana kalau N-nya ternyata kurang dari 5? Nah, berarti tidak bisa masuk ke bab 39. Kita harus mencari kemana dia diklasifikasikan. Bisa jadi ke bab 29 atau bisa kita cari lagi kemana lebih tepatnya. Kemudian kalau kita lihat ternyata penggolongan polimer itu bisa dilihat dari banyak sudut. Bisa dari asalnya, dari prosesnya, dari ketahanannya terhadap suhu, dari penggunaannya, dari jenis monomernya, itu bisa berbeda-beda. Kita akan lihat satu per satu. Dilihat dari asalnya, penggolongan polimer itu terdiri dari 2 jenis. Ada polimer alam, ada polimer sintetik. Polimer alam contohnya karet alam. Ini polyisopren, biasanya dikenal sebagai karet alam. Kemudian sutra, wol, itu juga ternyata struktur molekulnya merupakan polimer. Hb atau hemoglobin, protein dalam tubuh termasuk DNA, yang merupakan basis hereditas, kemudian pati, selulose itu juga contoh dari polimer alam. Ya. Kemudian polimer buatan ada contohnya di sini nilon, PVC, polistiren, polikarbonat dan lain-lain. Polimer buatan ini dulunya dibuat karena ingin meniru polimer dari alam. Ingin meniru polimer alam karena kan polimer alam tuh keberadaannya sangat terbatas. Nah, kemudian selain untuk meniru juga yang kedua memang sengaja dibuat, dicoba-coba mencari produk yang baru. Yang ketiga, polimer buatan ini karena ketidaksengajaan, karena suatu reaksi di lab
kemudian ditemukan polimer baru, jenis baru seperti itu. Kemudian penggolongan polimer dilihat dari pembentukannya, kita mengenal ada dua kelompok, ada polimer adisi dan ada polimer kondensasi. Polimer adisi ini karena polimerasi dari monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Kemudian polimer kondensasi itu merupakan polimerasi dari monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Di situ terjadi penggabungan. Nah, kemudian penggolongan berikutnya kita lihat berdasarkan jenis monomernya. Ada yang disebut homopolimer, ada yang disebut copolimer. Homo berarti dia sejenis, monomernya sejenis. Sehingga digambarkan seperti ini, karena dia sama, sejenis. Kemudian copolimer berarti berbeda jenis monomernya. Diilustrasikan seperti ini, beda jenis ya. Nah, kalau ini kan susunannya berulang. Nah, copolimer ini ada banyak tipe, ada yang berulang, ada yang bergantian ya, silang teratur, kemudian ada yang ngeblok, bisa jadi dia 3, 1, 3, 1, seperti itu. Ada yang acak, random. Nah, kalau random ya nggak jelas, urutannya nggak jelas, nggak beraturan seperti itu. Kemudian ada juga yang bercabang. Bercabang, jadi nanti di sini ada cabang, begitu. Di sini ada cabang, begitu. Nah, untuk copolimer ini di catatan bab juga diatur bahwa bisa disebut copolimer jika unit monomer tunggalnya tidak ada yang beratnya 95% atau lebih. Seperti itu. Jadi kalau tidak bisa disebut sebagai copolimer, lantas disebut apa? Ya disebut homopolimer. Contoh ini, propilen etilen copolimer. Ternyata setelah kita uji di lab, kita menemukan propilennya 92%, etilennya 8%. Nah, berarti kan tidak ada yang monomernya lebih dari 95%. 95% lebih tidak ada. Sehingga untuk yang ini kita sebut sebagai copolimer. Biasanya dikenal sebagai propilen etilen copolimer atau kadang-kadang cuma disebut pendek propilen copolimer. Jadi yang disebut yang dominannya saja. Kemudian yang contoh kedua, propilennya 96%, etilennya 4%. Nah, ini kan ada yang monomernya prosentasenya di atas 95%, sehingga dia tidak bisa disebut copolimer. Maka untuk polimer yang seperti ini disebut sebagai homopolimer, dikelompokkan di HS dalam kelompok homopolimer. Biasanya dikenal dengan polipropilen. Jadi disebut yang dominannya saja. Kadang-kadang ada juga sih kalau misal dideklar sebagai propilen etilen copolimer. Nah, seperti itu. Kita harus menguji dia berapa monomernya, apakah ada yang melebihi 95% atau tidak. Karena itu penting untuk kita menaruhnya nanti di HS yang kelompok copolimer ataukah di kelompok homopolimer. Kita lanjut dengan penggolongan berikutnya, polimer berdasarkan penggunaan. Ada dua penggunaan umum. Yang pertama digunakan untuk bahan baku serat sintetik, yang kedua untuk barang-barang dari plastik. Serat sintetik hampir sekitar 60% itu penggunaan polimer digunakan untuk serat sintetik. 30% digunakan untuk barang-barang plastik dan sisanya untuk selainnya itu. Proses dari polimer menjadi serat itu biasanya dilelehkan, diregangkan, terbentuklah filamen. Filamen itu yang serat yang panjang. Kemudian atau stapel, serat yang pendek-pendek. Nah, ini serat kalau dipintal dia akan membentuk benang. Benang kalau ditenun membentuk kain, kain kalau dijahit membentuk garmen. Dan inilah bahan baku garmen kebanyakan berasal dari serat sintetik. Bahkan kalaupun dari alam, serat dari alam,
Ya, itu juga polimer juga, basicnya serat alamnya. Kayak tadi wol, kemudian apa namanya sutra, itu kan juga polimer basicnya. Kemudian penggolongan polimer dilihat dari ketahanannya terhadap suhu. Ada dua kelompok, yang pertama termoplastik, yang kedua kelompok termosetting. Termoplastik ini akan melunak dan mencair bila dipanaskan. Kemudian dia akan mengeras kembali bila didinginkan. Dan dia akan terus dapat diproses secara berulang seperti itu. Dia tidak akan rusak. Contohnya polietilen, polipropilen, polistiren, dan sebagainya. Kemudian kelompok termosetting, bahan plastik ini bila sudah dibentuk barang jadi plastik akan mengalami perubahan struktur molekul asli kalau dia dipanaskan. Kenapa dia mengalami perubahan? Karena ada ikatan cross-linking. Jadi ada ikatan baru, sehingga dia rusak, dia nggak akan bisa kembali ke bentuk asal. Contohnya poliuretan, melamin formaldehid, urea formaldehid, polyester epoksi. Kemudian dilihat dari prosesnya, polimer juga dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. Ini ya, ekstrusi, blow molding, tergantung dari tujuannya pembuatan barang untuk apa. Nah, kita akan sesuaikan dengan prosesnya. Baik, kita akan masuk ke contoh dari polimer. Yang kita angkat di sini adalah polietilen, suatu polimer tinggi yang diperoleh dari polimerisasi etilena. Polietilen ini adalah termoplastik. Dia berupa padatan tembus cahaya yang menyerupai lilin, wax. Jadi kalau kita bakar, ya baunya seperti bau lilin. Nah, kalau kita lihat di produk-produk yang dibuat dari polietilen, kita akan menemukan tanda ini. Ini tanda dapat didaur ulang. Yang kodenya 02 ini adalah polyethylene high density. Yang 04 polyethylene low density. Nah, kalau kita lihat struktur nomenklatur, struktur HS-nya, memang polyethylene ini dibagi dalam dua kelompok berdasarkan density-nya. Kita lihat ini strukturnya. Ada takik 1 yang berat jenisnya kurang dari 0,94, kemudian takik 1 berikutnya berat jenis 0,94 atau lebih. Jadi ini yang disebut LDPE, ini yang disebut HDPE. Oke. Nah, di dalam LDPE kita melihat ternyata ada breakdown linear low density polyethylene. Ini adalah salah satu contoh polietilen yang density-nya kurang dari 0,94. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan kode HS untuk Dow resin 1048B dalam bentuk butiran putih, hasil kopolimerasi etilen heksen, maka kita harus mencari tahu apa ini. Etilen heksen disebutkan seperti itu. Berarti ini kan kopolimer ya, karena dia ada dua monomer yang berbeda. Berarti kita harusnya mencari tahu ini berapa komponen masing-masingnya. Bagaimana kita bisa tahu? Kita harus kirimkan ke lab. Nah, ternyata kita menemukan di IN explanatory note ada penjelasan tentang LLDPE, bahwa LLDPE adalah polimer etilen yang secara substansial linier dengan banyak cabang pendek, dibuat oleh kopolimerasi etilen dengan olefin rantai yang lebih panjang, seperti buten, heksen, okten. Nah, ini kan tadi etilen heksen, berarti kita patut menduga bahwa ini adalah LLDPE. Untuk memastikannya, tentu kita harus mengirim ke lab. Karena kalau lihat secara fisik, barangnya akan sama seperti ini. Mau LDPE, mau HDPE, mau LLDPE, besar kemungkinan barangnya seperti ini. Berbentuk granul, butiran, berwarna bening putih seperti itu. Nah, konon katanya, menurut literatur,
bedanya HDPE, LDPE, dan LLDPE berdasarkan cabangnya. Jadi ini cabangnya sangat sedikit kalau yang high density. Ini yang LLDPE agak banyak dikit, yang LDPE cabangnya sangat banyak. Sehingga dia mudah putus. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ini sudah bisa dipastikan bahwa ini LLDPE, maka kita bisa menetapkan dia HS-nya di sini atau di sini. Nah, ternyata jawabannya di sini. 3901-1092, kenapa di sini? Karena lihat takik satunya, tadi kita sudah memutuskan, oh dia ternyata linear low density, berarti mungkin berat jenisnya kurang dari 0,94. Kebetulan di kasus ini kita tidak melihat ada datanya density-nya. Nah, kemudian takik duanya kita lihat, takik dua pertama berbentuk cair atau pasta, kemudian lain-lain, berarti selain cair atau pasta. Tadi dari pertanyaannya diketahui bahwa bentuknya adalah butiran, sehingga kita masuk ke takik dua yang lain-lain. Nah, barulah kita masuk ke takik tiganya, karena di sini sudah stated LLDPE, maka setelah kita form bahwa ini adalah etilen heksen, density-nya memang rendah, kemudian memenuhi syarat sebagai LLDPE, maka kita bisa putuskan ini di 3901-1092. Kalau kita buat nota penetapan klasifikasinya sebagai berikut. Nah, ternyata di sini ketahuan nih, ada density-nya ternyata. Tadi tidak ditulis rupanya. Oke, jadi di sini kita menyimpulkan Dow resin 1048B diklasifikasi pada subpos 3901-1092 dengan dasar KUM HS1 uraian subpos 3901-1092. Karena tadi kan uraian posnya udah langsung spesifik banget menyebutkan LLDPE. Kemudian KUM HS6. Kenapa kita tulis KUM HS6? Karena kita menetapkan sampai level subpos. Ketika kita menetapkan level subpos, berarti kita menerapkan KUM HS6. Selanjutnya, contoh yang kedua, polimer ini yang kita angkat adalah polikarbonat. Polikarbonat ini juga merupakan polimer termoplastik. Banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari, sering kita temukan untuk botol galon, botol-botol susu juga ada, walaupun belakangan ini tidak disarankan kita pakai polikarbonat. Biasanya botol susu itu pakai PE atau PP begitu. Kemudian dipakai juga untuk membuat kanopi, atau juga untuk cakram CD yang dibuat dari polikarbonat itu optical grade. Nah, kalau kita lihat ini struktur HS-nya, polikarbonat berada di dalam kelompok polyether, yaitu di 39 polyester maksudnya. Kelompok polyester di pos 3907. Nah, kalau kita lihat bentuknya, warnanya bening dan bentuknya seperti ini. Chip. Ya, bentuknya chip. Ini bukan granul tetapi ini chip. Nah, kalau kita lihat satu-satu, di sini takik satunya poliasetal, polieter, resin epoksi, polikarbonat. Nah, disinilah letaknya rumahnya 390740 untuk polikarbonat. Oke, sampai di sini kita membahas tentang penerapan identifikasi dan klasifikasi barang untuk produk plastik. Walaupun cuma 2, mudah-mudahan dapat dipahami prinsipnya. Bagaimana kita mengklasifikasi suatu barang, catatan-catatan harus dibaca, kemudian juga merefer pada KUM HS. Selebihnya, untuk produk-produk plastik lainnya ya akan berbeda-beda identifikasinya tergantung komoditinya sendiri, dan kita harus rajin-rajin
mencari informasi mengenai identifikasi barangnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.